Bismillahirrahmanirrahim. Famisalul hukmi syar'i daruri, maka contoh daripada hukum syar'i yang daruri, hukmu nabi anna salata wajibatun, penghukuman kita bahwasanya salat itu adalah wajib, wa zina haramun, zina haram, wa nahwa zalika, dan yang lain-lain. Wa misalul hukmi syar'i nazari, dan contoh hukum syar'i yang nazari, hukmu nabi an iqtida' at-ta'ami min samani at-ta'ami la yajuz, penghukuman kita bahwasanya menuntut makanan daripada harga makanan itu tidak boleh. Wa anna za'farana, dan bahwasanya za'faran laisa biribawiyin, bukanlah barang ribawi. Wa misalul hukmil aqli daruri, dan contoh hukum akli yang daruri, hukmuna adalah penghukuman kita bi anna nafya wa subuta, bahwasanya penafian dan pengisbatan la yajtami'ani, itu tidak bisa berkumpul. Wa anna lisnaina, dan bahwasanya dua aksaru min wahidin, itu lebih banyak daripada satu. Wa misalul hukmil aqli nazari, dan contoh hukum akli yang nazari, hukmuna adalah penghukuman kita bi anal wahida, bahwasanya satu rubu'u usyuril arba'ina, adalah seperempat daripada sepersepuluhnya 40. Jadi kan ini perlu proses. Sepersepuluhnya 40 berapa? 4. Seperempatnya 4 berapa? 1. Kita nggak bisa langsung menganggap bahwasanya seperempat daripada sepersepuluhnya 40 itu adalah 1. Tapi perlu memikir, perlu penganalisaan dan semacamnya. Nggak bisa spontan. Wa misalul hukmil adi daruri, dan contoh hukum adi yang daruri, hukmuna adalah penghukuman kita bi anna nara muhriqatun, bahwasanya api itu membakar, wa anna sauba satirun, dan bahwasanya pakaian itu menutup, wa nahwa zalika, dan yang lain-lain. Wa misalul hukmil adi nazari, dan contoh hukum adi yang bersifat nazari, mataqaddama min misalis sakanjabini wal khubzil fatiri, adalah yang telah lampau daripada contoh sakanjabin dan roti tanpa ragi. Wa aksaru ahkami ahli tibbi adiyatun wa nazariyatun, dan kebanyakan hukum ahli kedokteran itu dia adi dan dia nazari. Wa faidatu ma'rifati daruri wan nazari fil hukmi syar'i, dan faedah mengetahui daruri dan nazari di dalam hukum syar'i, ma'rifatu ma yujibu inkar wal kufra wa ma la yujibu, mengetahui sesuatu yang mengingkarinya itu dapat menyebabkan kekufuran, dan yang tidak menyebabkan kekufuran. Fa inna man ankara ma ulima min ad-dini daruratan, karena sesungguhnya orang yang mengingkari sesuatu yang diketahui daripada agama secara daruri, fahuwa kafirun bi ijma'in, maka dia itu adalah kafir dengan ijma'. Bi khilafi man ankara al-khafiyya allazi la ya'lamu illa al-qalilu minan nasi, berbeda halnya orang yang mengingkari sesuatu yang samar yang tidak diketahui kecuali sedikit dari kalangan manusia. Fa innahu la yuhkamu alaihi bil kufri 'inda katsirin minal muhaqqiqin, maka sungguhnya dia itu tidak dihukumi kekafiran menurut kebanyakan para ahli tahqiq. Wabillahi ta'ala at-taufiq, dan taufik itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Fasyar'iyyu huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bit talabi aw al-ibahati aw al-wad'i lahumā. Maka syar'i itu merupakan khitabnya Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan af'alnya para mukallaf, berupa tuntutan atau perbolehan atau tanda bagi keduanya. Qauluhu khitabu, perkataannya itu khitab, kal jinsi itu seperti jenis, fil haddi di dalam definisi. Wa haqiqatul khitabi, dan hakikat khitab, al kalamul ladzi yuqsadu bihi man huwa ahlul lil fahmi, merupakan sebuah informasi yang ditujukan kepada orang yang memiliki kemampuan untuk memahami. Waqtulifa, dan diikhtilafkan, hal min syarti tasmiyati bihi, apakah di antara syarat menyebutkan khitab wujudul mukhatabi amlah, adanya mukhatab ataupun tidak adanya lawan interaksi atau yang menjadi sasaran komunikasi ataupun tidak. Harus ada mukhatab atau enggak kalau pengen khitab nih. Wa ala zalika, dan berdasarkan hal tersebut, jarul khilafu, telah terjadi khilaf fi kalamillahi, terkait kalamnya Allah Subhanahu wa taala, terkait komunikasinya Allah Subhanahu wa taala pada masa azali, ini konteksnya yang diikhtilafkan ini. Hal yusamma fil azali khitaban, apakah dinamakan kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu
pada zaman azali sebagai khitab, qabla wujudil mukhatabina, sebelum adanya para mukhatab amla ataupun tidak dinamakan sebagai khitab. Wal muradu bil khitabi huna, dan yang dimaksud dengan khitab di sini al mukhatabu bihi. Jadi khitab itu kan dia bentuk masdar. Jadi komunikasi, bentuk perkomunikasian. Tapi yang dimaksud bukan perkomunikasiannya, bukan pekerjaannya, tetapi isi komunikasinya, isi khitabnya, isi perkomunikasian yang dimaksud. Min itlaqil masdari, merupakan di antara penggunaan masdar ala ismil maf'uli, atas isi maf'ul, wa idafatul khitabi ila Allah Ta'ala, dan pengidafahan atau penyandaran khitab kepada Allah Subhanahu wa taala, penyandaran kata khitab kepada Allah Subhanahu wa taala, faslun, merupakan diferensia. Jadi di dalam mantik itu ada jenis, ada faslun. Jenis itu ntar disebutnya genus, nanti faslun itu disebutnya diferensia. Yukhriju khitaba ghairihi, yang mengecualikan atau yang mengeluarkan khitab daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti khitabnya siapa? Kal muluki, seperti khitabnya para raja, wal abai, dan para ayah, wal ummahati, dan para ibu, wal masyayikhi, dan para guru. Wabil jumlati, dan kesimpulannya, yakhruju bihazal qaidi, keluar dengan ikatan ini, dengan definisi ini, khitabu ma siwallahi, khitab selain Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala, minal malaikati, daripada malaikat, wal insi, dan manusia, wal jinni, dan jin. Fala yusamma khitabu haula'i kulluhum hukman syar'iyan, maka khitabnya mereka semua itu tidak dinamakan hukum syar'i. Wa inna yusamma khitabur rusuli bitakalifi hukman syar'iyan, dan sesungguhnya khitab para rasul terkait beban-beban syariat itu dinamakan hukum syar'i. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka itu para rasul, muballighun, adalah orang-orang yang menyampaikan anillahi, dari Allah Subhanahu wa taala, ma'sumuna, mereka adalah juga orang-orang yang terjaga, fitablighihim, di dalam menyampaikannya mereka, minal kazibi, terjaga dari apa? Terjaga dari kekeliruan, amdan wasahwan, baik sengaja maupun lalai. Wa qauluhu, dan perkataannya, al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina, yang berkaitan dengan af'al para mukallaf, yakhruju bihi arba'atu asya'in, terkecualikan dengan perkataan ini 4 perkara. Al-awalu, yang pertama yang terkecualikan, khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi zatihil aliyati, khitabnya Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan zatnya yang luhur. Nahwa, contoh, la ilaha illallah, Quran surah As-Saffat ayat 35. Asan, yang kedua, al-khitabul muta'alliqu bi fi'lihi, khitabnya Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan fi'ilnya Allah Subhanahu wa taala. Nahwa, contoh, Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Quran surah Ar-Ra'd ayat 16. Asalisu, yang ketiga, al-khitabul muta'alliqu bil jamadati, khitabnya Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan benda-benda mati. Nahwa, contoh, wa yauma nusayyirul jibala, dan pada hari kami menjalankan gunung-gunung. Quran surah Al-Kahfi ayat 47. Ar-Rabi'u, yang keempat, al-khitabul muta'alliqu bi zawatil mukallafin, khitabnya Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan zat para mukallaf, dengan zat para mukallaf. Nahwa, contoh, walaqad khalaqnakum, dan sungguh telah kami ciptakan kalian, summa sawarnakum, dan sungguh telah kami bentuk kalian. Quran surah Al-A'raf ayat 11. Wal muradu bi fi'lil mukallafi, dan yang dimaksud dengan fi'ilnya mukallaf kan al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Yang dimaksud itu cuma fi'ilnya aja, cuma pekerjaannya aja, apa yang lain juga. Maksudnya adalah mayasduru minhu, sesuatu yang berasal dari mukallaf, liyashmalal qaula wan niyata, agar kenapa disebut, didefinisikan fi'il ini sebagai mayasduru minhu, segala sesuatu yang berasal dari mukallaf, liyashmalal qaula wan niyata, agar mencakup perkataannya dan niatnya. Jadi nggak cuma fi'il aja, tapi ada qaulnya juga, ada niyahnya juga, ada 3 jadi, baik perbuatannya, ucapannya maupun niatnya.
Wal mukallafu wal balighul aqil, dan mukallaf itu adalah baligh aqil. Wa min huna yu'lamu anna sabiyya la yata'allaqu bi hukmun, dan dari sini diketahui bahwasanya sabi itu tidak berkaitan dengannya oleh suatu hukum. Hakaza qila, beginilah yang dikatakan oleh sebagian ulama. Wanzur haza, dan engkau perhatikanlah ini. Ma'a ma zukira fil usuli minal khilafi, serta perbedaan pendapat yang telah disebutkan di dalam ilmu usul fikih. Fil amri bil amri bi syai'i hal wa amrun bizalika syai'i amlah, tentang perintah yang memerintahkan untuk memerintahkan sesuatu, apakah perintah tersebut merupakan perintah juga bagi sesuatu tersebut ataupun tidak, ataukah tidak. Fa in qila, maka jika dikatakan laisa amron, itu bukan perintah bagi sesuatu tersebut, ya baqasibyanu lam ya'murhum syar'u, maka seorang anak kecil yang belum baligh itu belum diperintahkan oleh syariat. Fal muta'alliqu bihim laisa hukmu syar'i bal hukmu awliyaihim, karena yang berkaitan dengan mereka itu bukanlah hukum syar'i, akan tetapi hukum para wali mereka. Wa in qulna innahu amrun bihi, akan tetapi jika kita mengatakan sesungguhnya perintah tersebut merupakan perintah baginya juga, fal aqrabu, maka yang lebih mendekati kebenaran, an-nasibyana mukallafuna minasyar'i, bahwasanya anak kecil, para anak kecil itu, mereka itu terkena beban daripada syariat bimisli hazal amri, semisal perintah ini. Semisal pihak yang pertama tadi itu kan memerintahkan. Pihak yang pertama itu kan memerintahkan dari syariat nih, memerintahkan kepada orang tua misalkan, untuk agar orang tua ini memerintahkan anaknya. Nah, menurut sebagian ulama, ada yang mengatakan kalau perintah syariat ini itu enggak tertuju pada anak itu, tapi menurut sebagian ulama tertuju juga sama anak itu. Makanya disebutkan di sini bimisli hazal amri, semisal perintah ini, maksudnya semisal perintah yang pihak pertama, yaitu pihak syariat. Wa idza kana nadbu taklifan fi haqqil balighina ala qaulin, dan jika nadab yaitu sunnah merupakan hukum taklif bagi orang baligh menurut suatu pendapat, menurut satu pendapat, ma'annahu la yalhaqu bitarkihi uqubatun syar'iyyatun, padahal sesungguhnya hukum sunnah itu, dia dengan meninggalkan kesunahan itu tidak mengakibatkan hukuman syariat, tidak mengakibatkan hukuman syariat. Kalau kita nggak melakukan kesunahan kan kita nggak dapat hukuman syariat, la fi dunya wala fil akhirah, nggak dapat di dunia, nggak juga nggak dapat di akhirat. Fa amru sibyani bisolati aqrabu li an yakuna taklifan, maka perintah anak kecil untuk sholat itu lebih layak untuk menjadi hukum taklif, listihqaqihim bitarkiha uqubat syar'i fi dunya, karena anak kecil itu sebab meninggalkan sholat, mereka itu berhak mendapat hukuman syariat di dunia. Ya masa yang dapat hukuman syariat di dunia itu nggak jadi hukum taklif, sedangkan yang nggak dapat hukuman syariat maupun di dunia ataupun di akhirat itu kok masuknya hukum taklif? Kayak mana ini? Kata yang membantah, haza fi man balagha minhu ma'asyra sinin, ini bagi orang yang telah mencapai 10 tahun dari kalangan anak-anak kecil itu. Wa malam yablugha kana talabus salati minhu kal mandubi fi haqqi man balagh, dan bagi anak kecil yang belum mencapai umur 10 tahun, maka tuntutan sholat bagi anak tersebut itu seperti sunnah bagi orang yang telah sampai umur baligh, bagi anak yang telah umur baligh, bagi orang yang telah umur baligh. Wa huwa taklifun ala qaulin, dan ini merupakan hukum taklif berdasarkan suatu pendapat, berdasarkan satu pendapat. Allahumma ya Allah illa ayyujada ijma'un, kecuali ditemukan ijma' ala anal bulugha syartun, bahwasanya baligh itu merupakan syarat fi taklifi, di dalam taklif. Fanzur zalika, maka engkau perhatikanlah hal tersebut. Qauluhu, perkataannya, bi talabi awil ibahati wal wad'i lahuma, al majrur ala jawab talabi, yang mana majrurnya itu adalah perkataan bi talab. Ahsanu ma fi ayat ta'ala bi qauli khitab, yang lebih bagus di dalam perkataan bi talab itu adalah untuk berkaitan dengan perkataannya, yaitu khitab. Wa fihi wasful masdari qabla i'malihi, dan pada kata khitab itu terdapat pensifatan masdar sebelum dia memberikan efek amalnya. Illa annahu yusahilu anal majrura ya'malu fihi al-'amilu ad-dha'if wal qawiyyu, hanya saja sesungguhnya yang mempermudah wasful masdar tersebut, pensifatan masdar tersebut, itu adalah majrur yang bisa terkena amal oleh amil yang lemah maupun yang kuat.
Wa aidan fal masdaru lam yabqa ala haqiqatih, dan masdar di sini juga itu tidak tetap atas kehakikatannya, bentuk masdar tapi bukan makna masdar. Wa innamal muradu bi al mukhatab bih, dan sungguhnya yang dimaksud dengan khitab itu adalah al mukhatab bih. Jadi bukan perkomunikasian ya, bukan perkomunikasian ya, tetapi isi komunikasinya. Ala masabaqa, berdasarkan yang telah lampau. Qauluhu awil wat'i lahuma ma'tufun 'alal ibahah. Perkataannya yaitu awil wat'i lahuma itu dima'tufkan atas kata al-ibahah. Ay yata'allaqul khitabu bil af'ali imma bi ayatulu fiha talaban jaziman aw bi ayyubihaha aw bi ayyada'a saban aw shibahu la. Yaitu adalah khitab berkaitan dengan af'al. Khitab itu berkaitan dengan af'al, ada kalanya dia menuntut af'al tersebut dengan tuntutan yang wajib, atau dengan memperbolehkannya, atau dengan memberikan tanda berupa sebab, atau yang menyerupainya laha untuk af'al tersebut.